Halo gengs, kembali bareng aku Rian Melo Posinambang dan kali ini kita bakalan membahas 4 anime yang gue saranin kalian harus nonton. Langsung aja, ini dia. Oke, sebelumnya gue bakalan bilang ke kalian kalau gue ini bukanlah seorang penikmat anime yang sangat-sangat fanatik sama anime, tapi gue nonton beberapa anime dan ada anime yang gue suka, ada yang anime yang gak gue suka, ada anime yang gak gue tonton, ada anime yang gue tonton, ada anime yang gue sangat-sangat tonton, ada anime yang gue sikutin dari dulu. Intinya sih gue suka anime, tapi gue nggak terlalu yang expert banget soal anime. Kalau kalian mau nonton yang expert, ya langsung aja cari yang expert. Tapi ini adalah list gue yang harus kalian tonton menurut gue ya. Oke, langsung aja. Yang keempat, Boku no Hero Academia. Jadi Boku no Hero Academia ini menceritakan tentang Deku atau Izuku Midoriya yang terlahir tidak mempunyai quick. Jadi di dunianya Boku no Hero Academia, semua orang terlahir dengan kekuatan atau yang biasa disebut dengan quick. Gue suka banget nyebutnya quick. Jadi si Deku ini dia itu bercita-cita menjadi pahlawan paling kuat sedunia. Kenapa gue suka anime ini? Gue suka anime ini karena si Deku itu menunjukkan bukanlah dari kalangan-kalangan atas seperti banyak anime pada umumnya. Jadi si Deku ini cuman kalangan orang biasa dan dia nggak punya apa-apa. Dia itu dari nol banget. Ya, dia dari nol banget, tau gak sih kamu? Pokoknya si Deku ini, si Boku no Hero Academia ini menceritakan karakter utama yang kuat dan nggak imba, maksudnya kuat tapi nggak imba, nggak imbalance, nggak overpower, tapi kuat dan kita bisa suka gitu sama si Deku ini. Dan yang gue suka lagi adalah side karakter atau karakter sampingan itu juga punya plot yang lumayan kenceng dan cerita-cerita story yang lumayan kenceng, maksudnya lebih sering diungkapin, jadi kita juga bisa suka atau ada yang bilang side karakternya punya fans sendiri. Dan bener aja, kalau di Boku no Hero Academia, gue paling suka sama Frog. Siapa namanya gue lupa, bentar gue cari dulu. Suyu Asui. Ya, gue paling suka sama si Suyu Asui di Boku no Hero Academia. Oke, lanjut yang ketiga. Selanjutnya ada anime bergenre sport sepeda balap, yaitu Yowamushi Pedal. Jadi Yowamushi Pedal ini bercerita tentang Onoda Sakamichi atau Sakamichi Onoda yang baru masuk SMA. Jadi si Onoda ini dia itu otaku atau wibu atau apalah kalian sebut itu. Pokoknya dia sangat menggemari manga dan anime Jepang. Jadi dia tuh pengen banget masuk klub anime di SMA-nya. Tapi ternyata di SMA-nya nggak ada klub anime. Akhirnya dia berjuang untuk membentuk klub animenya sendiri. Dan dia bertemu dengan Iwaizumi siapa namanya ya? Iwaizumi Shunsuke kalau nggak salah sih gitu ya. Iwaizumi Shunsuke yang adalah atlet balap sepeda dari zaman SMP, dari kecil gitu ya. Dan dia masuk di SMA yang sama. Nah, di SMA-nya ini, di belakang SMA-nya itu ada jalur tanjakan yang tinggi banget. Nah, dan waktu Iwaizumi lagi latihan, dia ketemu sama si Onoda yang lagi pakai sepeda bukan sepeda balap, bukan sepeda biasa gitu. Dia naikin tanjakan itu dengan santainya sambil nyanyi lagu Hime 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 Suki Suki Dai Suki Hime. Lagu gitu. Dan si Iwaizumi kaget. Akhirnya Iwaizumi nantang dia balapan. Kalau si Onoda menang, Iwaizumi bakalan masuk ke klub animenya. Tapi ternyata Onoda gak menang. Dan malahan Onoda jadi anggota baru klub balap sepeda di SMA tersebut. SMA Sohoku kalau gak salah. Kenapa gue suka anime ini? Karena anime ini beda dari yang lain. Dan gue suka anime sport. Gak tahu kenapa gue suka aja, tapi bukan sport yang punya power gitu ya, punya kekuatan yang gak tahu dari mana. Kalau di Yowamushi Pedal itu kita tahu kekuatannya berasal dari mana. Karena dijelasin latihannya keras banget. Si Onoda itu ternyata dia suka bersepeda keluar kota. Dia suka bersepeda ke antar kota, nama kotanya apa ya kalau nggak salah ya, yang tempat anime itu Akibahara.
Jadi mungkin itu kayak kalau logikanya kayak Palembang Layo lah kali ya. Palembang Layo bersepeda. Jadi dari situ dia itu ternyata kuat kakinya dari situ. Jadi semuanya dijelasin kekuatannya berasal dari mana, kenapa dia kayak gitu. Itu semuanya dijelasin dan masuk di akal, masih diterima. Walaupun ada beberapa yang nggak terlalu masuk akal seperti cara nanjaknya si Spider Sensei yang rambut hijau itu agak nggak masuk akal. Dan gue suka karena komedinya menggelitik. Keren lah pokoknya. Kalian harus nonton Yowamushi Pedal dan Boku no Hero Academia tadi. Yang kedua ada Haikyuu. Jadi Haikyuu ini bercerita tentang Hinata Soyo yang tiba-tiba pengen banget main bola voli, jadi atlet voli setelah dia menonton pertandingan antara Karasuno melawan siapa nggak tahu, dan dia terinspirasi oleh raksasa kecil ex Karasuno pada saat itu. Dan singkat cerita, Hinata Soyo masuk ke SMA Karasuno. Ternyata dia satu SMA sama Kageyama Tobio yang musuhnya waktu saat SMP. Ya, ceritanya melanjutkan ceritanya tentang mereka yang ingin menuju ke pertandingan nasional. Kenapa gue suka Haikyuu? Karena Haikyuu adalah anime yang menurut gue berhasil membuat penontonnya pengen bermain volley. Ya, anime yang berhasil mengajak penontonnya untuk suka dengan volley. Walaupun ternyata setelah gue main dan setelah gue mencoba main dan gue setelah menonton volley, tidak semenarik itu teman-teman, dan tidak semudah itu. Capek sekali main volley. Tapi seru, anime ini menunjukkan kerjasama tim, persahabatan, ada komedi-komedi gelitiknya juga. Kece lah, ini Haikyuu paket lengkap menurut aku. Dan menurut aku kalian wajib nonton si Haikyuu ini, karena Haikyuu ini adalah salah satu anime yang bikin aku pengen nonton anime lagi. Sebelum masuk yang terakhir, gue bakalan mention beberapa anime-anime yang keren tapi nggak masuk di list ini. Yang pertama ada mungkin Kuroko no Basuke itu bukan nggak wajib nonton sih, tapi lumayan keren. Tapi gue nggak terlalu suka karena overpower dan kekuatannya terlalu imba ya, terlalu overpower lah pokoknya. Yang kedua ada Sword Art Online yang pertama kece banget, tapi kenapa nggak masuk di list ini? Karena yang sekarang kayak Alicization atau yang kemarin itu Gun Gale Online GGO itu kayak maksa ceritanya, jadi agak nggak ikhlas nontonnya gitu loh. Yang ketiga ada Overlord. Kenapa nggak masuk list ini? Karena Overlord ini ya tadi imba. Gue nggak terlalu suka anime yang overpower, nggak terlalu suka. Terus ada Diamond no S, buat kalian suka film olahraga baseball, nonton Diamond no S, kece. Ada juga Major juga, wah anime legend sih itu sih. Major keren banget, nonton deh Major. Kenapa nggak gue masuk list ini? Karena terlalu gimana ya Major ya? Terlalu panjang sih, sampai 6 season coba, terlalu panjang deh. Kalau kalian nonton, mending nonton One Piece. Ngomong-ngomong masalah One Piece, yang pertama adalah itu ceritanya jadi ceritanya drum roll ya. Dan list yang pertama yang harus kalian tonton adalah One Piece. Kenapa One Piece? Tonton aja. Enggak. Jadi One Piece ini menceritakan kelompok Mugiwara no Ichimi atau bajak laut Mugiwara atau bajak laut topi jerami yang ingin menjadikan Monkey D. Luffy sebagai raja bajak laut di dunia. Jadi Luffy itu pengen banget jadi raja bajak laut di dunia. Jadi dia mengumpulkan krunya. Yang pertama itu Zoro, terus dia ketemu Nami, terus dia ketemu Usopp, terus dia ketemu Sanji, terus dia ketemu Chopper, terus dia ketemu Robin, terus dia ketemu Franky, terus dia ketemu Brook, terus dia ketemu, kayaknya dia ketinggalan Franky, Brook, bentar kok cuma 8 yang bilang? Bentar, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Usopp, Franky,
Brock, Robin, Jinbe pas 10. Ini dia ngumpulin kru-krunya buat menjadi raja bajak laut di dunia. Dan buat yang nggak tahu, wah pasti kelewatan sih kalau mungkin kalian tahu ya, tapi nggak tahu nggak tahu banyak ya. Jadi One Piece ini itu kalau nggak salah 1995 deh pertama kali manganya keluar. Tapi gue nonton itu waktu zaman SD kalau nggak salah, SD atau TK di TV kalau nggak salah tuh, di RCTI kalau nggak salah tuh, zaman dulu tuh. Nah sempet hilang tuh dari TV nasional, dan waktu itu belum kenal internet, jadi kita sempet hilang kontak sama One Piece nih. SMA itu baru kenal internet kan, lagi gila-gilanya internet, lagi gilanya Facebook. Nah di situ gue baru nonton lagi One Piece dari yang pertama, dan wah kayaknya nostalgia berat deh. Pokoknya kalian yang lahir 90-an atau 98 gitu ya, kayak gue 98, itu pasti ngalamin nonton One Piece dan kalian pasti suka. Pokoknya kalian pasti suka lah, nonton deh. Kenapa gue suka One Piece? Karena ceritanya itu hidup. Maksudnya hidup ya, memang dunianya hidup gitu. Nggak ada karakter yang tau-tau hilang entah kemana. Nggak ada karakter yang mati terus ceritanya nggak tahu lagi. Jadi karakter One Piece, si hebatnya Oda Sensei ini, penulisnya itu, dia walaupun karakternya itu dibikin ketangkep, dibikin mati, tapi ada alasan dibalik itu semua. Jadi ya berasa hidup ceritanya. Orang yang pertama kali ketemu dia tuh si Kobe, ternyata ya, sampai sekarang masih ketemu. Terus orang yang pertama kali dia lawan, Alvida, sampai sekarang masih ada lah di Alvida tuh. Smoker, semua karakter atau side karakter yang diceritain di One Piece itu memiliki sejarah dan ada perkembangannya. Dia punya feature gitu, dia nggak mati terus ya udah, enggak, dia punya cerita sendiri, dan itu yang bikin gue suka One Piece. Dan menurut gue kalau ada yang bilang dia suka One Piece, mungkin ada ya, mungkin ada, dan banyak juga pasti yang suka One Piece dan dia bilang karakter favoritnya adalah Luffy. Itu banyak banget ya, tapi menurut gue kalau kalian suka banget One Piece dan kalian ngelikutin dari awal, menurut gue Luffy bukan satu-satunya karakter favorit kalian. Memang Luffy adalah favorit kita semua ya, tapi pasti ada karakter yang menurut kalian, wah ini keren sih, gitu tuh. Dan kalau gue paling suka sama Trafalgar Delao sama Boa Hancock. Nggak tahu kenapa, keren banget dah pokoknya. Nggak tahu kenapa dah. Pokoknya kalau gue lihat Boa Hancock atau Trafalgar Delao, wah gila sih. Rasanya gitu. Dan ya gitulah. Nah ya, kalau mau ngomongin One Piece bisa 1 jam sendiri nih videonya. Atau kita ngolor tentang One Piece, ya bebas aja sih. Bisa 1 jam sendiri nih videonya, tapi ya karena ini 4 list itu tadi beberapa anime yang harus kalian tonton versi gua. Oke deh, tadi gue di awal gue juga udah bilang gue ini bukan expert tentang anime, jadi kalau ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa, ini versi gua. Kalau lu nggak setuju, bodo amat. Emang mane saha. Udah ya, pokoknya gitu aja lah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Kalau kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa komen di bawah dan tulis lagi apa-apa yang harus gue bahas ke depannya. Last but not least, stay melo. Bye-bye!